Buku Audio Sejarah Kelas 11 Tahun 2021 Bab 1 Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan kalian mendengarkan buku audio ini. Sebelum menyimak materi sejarah dalam bab pertama ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, agar ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Selesai. Teman-teman, selanjutnya simak dan jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah kalian tahu bagaimana periode kolonialisme berlangsung di Indonesia? Atau bagaimana perlawanan bangsa Indonesia pada saat itu terhadap kolonialisme? Dan kira-kira apa saja ya dampak kolonialisme di Indonesia serta relevansinya dengan kehidupan kita di era sekarang? Apakah kalian dapat menjawab pertanyaan kunci dari pembahasan materi bab 1? Nah, harapannya kalian dapat menjawab pertanyaan kunci tersebut di akhir pembelajaran bab 1 menggunakan buku audio ini. Maka dari itu, kalian dapat mengingat atau mencatat pertanyaan kunci untuk dapat kalian jawab di akhir pembelajaran bab 1. Atau, kalian pun dapat memutar kembali bagian ini untuk mendengarkan kembali pertanyaan tersebut. Pada bab pertama ini, kalian akan mempelajari periode masa kolonial dan perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Untuk memberi gambaran mengenai setting peristiwa, maka bab ini akan dimulai dengan pemaparan tentang perjumpaan dunia timur dan barat lewat jalur perdagangan. Pada bagian selanjutnya, akan dibahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap dominasi asing yang berkuasa di Indonesia. Bab ini ditutup dengan materi tentang berbagai dampak yang diakibatkan oleh penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, mulai dari dampak yang bersifat eksploitatif, edukatif, dan lain-lain. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 1 ini, kalian diharapkan mampu menggunakan sumber-sumber sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonial dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap dominasi asing. Tujuannya agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masa kini dan masa depan, serta melaporkannya dalam bentuk tulisan atau bentuk lainnya. Pada materi audio bab pertama ini, kalian akan diberikan gambaran mengenai setting peristiwa tentang perjumpaan dunia timur dan barat lewat jalur perdagangan. Salah satu hal yang mempertemukan dunia timur dan barat adalah rempah-rempah. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui berbagai macam rempah yang terdapat di Indonesia? Tahukah kalian bahwa rempah-rempah yang berasal dari Indonesia mampu mengubah alur peradaban dunia? Jalur rempah adalah rute perjalanan nenek moyang bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan antar suku dan bangsa lain dengan membawa rempah sebagai nilai persahabatan maupun sebagai komoditi dagang. Jalur ini pula yang menghubungkan antara belahan dunia barat dan timur. Apakah kalian tahu, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi dalam perdagangan internasional pada masa itu? Rempah-rempah telah digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti Arab, Cina, India, hingga Eropa sebagai bumbu masakan, obat-obatan, dan pengawet makanan. Adapun kata kunci yang akan kalian pelajari pada bab pertama ini yaitu kolonialisme, perlawanan bangsa, perubahan ekonomi, sosial dan budaya, serta refleksi. Kata kunci tersebut akan menjadi inti materi yang akan dibahas pada bab pertama ini. Maka dari itu, ingat dengan seksama kata kunci tersebut ya. Adapun pembahasan materi pada bab pertama ini akan terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu subbab A,
tentang keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global, kemudian subbab B mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme, dan terakhir pembahasan subbab C mengenai dampak penjajahan di negeri koloni. Nah, bagaimana? Tertarik untuk menyimak materi sejarah lebih mendalam, bukan? Pada audio selanjutnya, kalian akan mulai menyimak materi pada bab 1, yaitu subbab A pada buku audio ini mengenai keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya ya. Produksi Pusat Perbukuan Kemendikbudristek tahun 2022. Buku audio sejarah kelas 11 tahun 2021. Bab 1. Kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Subbab A, keterkaitan antara sejarah, antara situasi regional dan global. Bagian pertama, mengenai jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Teman-teman, apakah kalian pernah berkunjung ke Candi Borobudur? Ternyata pada dinding Candi Borobudur terdapat relief yang menggambarkan aktivitas pelayaran dan perdagangan orang-orang di Nusantara pada saat itu. Kalian pasti penasaran dengan bentuk relief tersebut. Tenang saja, kalian dapat menemukannya di internet. Jika kalian mengalami kesulitan mencarinya, kalian dapat meminta bantuan teman, guru, atau orang tua di rumah ya. Selanjutnya, kalian akan menyimak materi pembahasan yang berkaitan dengan relief tersebut loh. Bagaimana ya aktivitas perdagangan dengan pelayaran di kala itu? Mari kita simak pembahasan materi berikut ini. Sejarah mencatat, manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Aktivitas melintasi ruang salah satunya didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional dapat dilacak dari catatan seorang yang bernama Claudius Ptolemy, alias Claudius Ptolemeus, ahli perbintangan, geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syair dan sastra yang tinggal di Mesir, atau tepatnya di kota Alexandria, sebuah tempat yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Ptolemeus menulis Guide to Geography, sebuah peta kuno yang ditulis pada abad 1. Tercantum di dalamnya nama sebuah kota yang bernama Barus. Barus menjadi kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan dunia. Komoditas aromatik rempah kapur Barus diburu oleh berbagai bangsa di belahan dunia, seperti Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, dan Yunani Romawi. Hubungan pelayaran antara Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan Cina sudah terjalin sejak abad 2. Tercatat di dalam berita Cina sekitar tahun 131, dikisahkan utusan Raja Bian dari Kerajaan Jawa atau Yediao pernah berkunjung ke Cina, Wuryandari 2015. Hal ini berarti Kerajaan Jawa pada awal abad 2 Masehi telah melakukan pelayaran antar negara dan telah membangun jalur kemaritiman dengan bangsa Cina. Selain Nusantara menjadi daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah, ketika itu Nusantara juga menjadi tempat persinggahan jalur maritim internasional, seperti dikisahkan oleh penumpang kapal dagang milik Cina pada abad 5. Ia berlayar menuju India, melewati perairan Sumatera Timur sebelum membelok ke arah barat. Mulyadi 2016.
Ibnu Battuta, seorang penjelajah dan intelektual muslim asal Maroko, pernah mengunjungi pantai timur Sumatera pada 1345 sebelum bertolak menuju Cina. Seorang pengelana asal Portugis, Tom Pires, juga pernah mengisahkan perjalanannya mengunjungi Malaka, Jawa, dan Sumatera pada tahun 1512 hingga 1515. Ia menulis pengalamannya dalam buku yang berjudul Sume Oriental que trate domar Rosso ate Auschwitz, yang artinya ikhtisar wilayah timur dari Laut Merah hingga negeri Cina, bahwa telah ada interaksi yang intens antara orang-orang asli Nusantara dengan bangsa asing. Pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang lama. Rempah dibawa oleh nenek moyang kita melintasi batas wilayah nasional, regional, bahkan global. Di Asia Tenggara misalnya, hingga ke wilayah Champa dan Kamboja. Teman-teman, ternyata Nusantara pada waktu itu merupakan daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah. Luar biasa bukan? Nah, selanjutnya kalian akan menyimak bagian Viva Historia, merupakan bagian pengayaan untuk memperluas pengetahuan sejarah kalian. Topik Viva Historia pada kali ini yaitu mengenai Nusantara sebagai melting pot kebudayaan. Simak dengan baik ya, karena setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tetap fokus ya. Berbagai suku bangsa di Indonesia sudah ribuan tahun terlibat aktif sebagai tuan rumah bagi pedagang-pedagang asing. Juga sebagai tamu dari dan ke berbagai negara di tepi Samudra Hindia, baik ke arah timur seperti India, Afrika, dan Arab, maupun utara seperti negara-negara ASEAN dan selatan, yaitu benua Australia. Sebagai hasil dari proses interaksi yang lama dan intensif itu, terjadilah saling adopsi dengan kontekstualisasi elemen-elemen kebudayaan, termasuk peradaban di antara bangsa-bangsa itu, bahasa, agama, struktur sosial, monumen-monumen kuno seperti candi dan masjid adalah produk dari pertukaran dan adopsi itu. Wilayah Asia sendiri memiliki beragam ideologi, kebudayaan, dan sistem tatanan sosial masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, negara-negara di tepian Samudra Hindia memberikan respons yang berbeda-beda menanggapi ideologi dan sistem politik ekonomi yang dikembangkan oleh pendatang. Hal tersebut memunculkan berbagai konsekuensi yang lahir dari interaksi budaya dan peradaban antara negara penghuni dan negara pendatang. Beragam konsekuensi yang terjadi, khususnya bagi Indonesia, tercermin dari fenomena diaspora yang ada hingga saat ini. Peristiwa sejarah telah memperlihatkan kepada kita bagaimana gambaran Indonesia pada masa lalu. Kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memahami bahwa banyak terdapat suku, agama, dan ideologi yang saling berinteraksi dalam satu wilayah. Sumber: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, volume 41, nomor 2. Interaksi budaya dan peradaban negara-negara di Samudra Hindia. Perspektif Indonesia. Oleh Adhuri, tahun 2015. Nusantara memiliki sejarah yang sangat menarik, bukan? Menjadi bagian dari bangsa ini merupakan hal yang sangat membanggakan. Mari kita torehkan sejarah berikutnya untuk generasi mendatang. Namun sebelum itu, kalian harus benar-benar mengenal sejarah Nusantara. Salah satunya yaitu dengan melakukan aktivitas berikut ini. Aktivitas mengenal rempah-rempah asli Indonesia. Setelah kalian memahami pembahasan materi, selanjutnya silahkan buat kelompok dan berdiskusi untuk mengidentifikasi rempah-rempah asli dari daerah kalian serta kegunaan rempah-rempah tersebut. Terlebih pada situasi pandemi, pengetahuan tentang pengobatan alternatif lokal menggunakan rempah-rempah sangat membantu masyarakat untuk menjaga kesehatan.
Yang harus kalian lakukan yaitu membuat daftar nama-nama rempah asal daerah dan fungsinya dalam kehidupan manusia dengan teman di dalam kelompok kalian. Kemudian presentasikanlah hasil diskusi kalian kepada guru dan teman-teman di kelas, agar manfaat dari berbagai macam rempah dapat diketahui secara luas. Sampai di sini pembahasan untuk bab 1 subbab A pada bagian pertama mengenai jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Untuk audio bagian berikutnya, kalian masih menyimak materi pada subbab A, topik bagian kedua yang akan membahas mengenai penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Sampai jumpa pada materi berikutnya ya. Produksi Pusat Perbukuan Kemendikbudristek tahun 2022. Buku Audio Sejarah kelas 11 tahun 2021. Bab 1, Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia. Subbab A, Keterkaitan antara sejarah antara situasi regional dan global. Bagian kedua, kalian akan menyimak pembahasan mengenai penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Tahukah kalian bahwa sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat memiliki interkoneksi, hubungan sebab akibat dengan peristiwa di tempat lain? Peristiwa besar yang terjadi di Eropa, seperti dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani, ternyata dapat mempengaruhi jalannya roda sejarah dunia, termasuk Indonesia. Ada sebuah lukisan yang menggambarkan peperangan Konstantinopel yang terjadi di dalam kota. Konstantinus digambarkan sedang menunggangi kuda berwarna putih dengan pedang pada tangan kanannya, bertempur dengan pasukan dari Turki Utsmania. Pertempuran pada lukisan digambarkan dengan sengit sekali dan cukup mengerikan, dengan berbagai senjata yang digunakan oleh kedua pasukan. Semoga dunia ini terus berada di dalam kedamaian ya. Selanjutnya, kalian akan menyimak materi berkaitan dengan peristiwa pada lukisan tersebut. Tetap fokus dan selamat menyimak. Selama abad pertengahan, Asia menjadi kawasan termaju dan paling dinamis di dunia. Sementara, sebagian besar Eropa masih terbelakang. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia pada abad 14-15 berada di dunia Islam, khususnya Kesultanan Turki Utsmani. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Konstantinopel sejak lama memang menjadi rebutan, bukan hanya karena kejayaannya, namun karena kota ini merupakan salah satu titik penting untuk menyambungkan jalur perdagangan darat dari benua Eropa dan Asia. Sultan Muhammad Al-Fatih, penguasa Konstantinopel ketika itu, menutup kota pelabuhan Istanbul, yaitu nama baru Konstantinopel, bagi para pedagang dari Eropa. Hal ini mengakibatkan harga barang-barang dari timur, terutama rempah-rempah, menjadi langka dan sangat mahal. Hal tersebut membuat pedagang-pedagang Eropa mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang-barang dagang yang sangat mereka butuhkan dari para pedagang Asia. Rempah-rempah merupakan bahan baku yang berharga di Eropa. Mereka menjadikannya sebagai bahan pembuat obat, parfum, makanan, dan yang terpenting adalah untuk mengawetkan makanan. Didorong oleh situasi tersebut, muncul keinginan orang-orang Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke negeri asalnya. Orang-orang Eropa sebelumnya memiliki ketakutan untuk menggunakan jalur laut. Dalam pemikiran masyarakat Eropa pada waktu itu, lautan dipenuhi mitos-mitos menakutkan dan masih dipengaruhi pendapat bahwa bumi itu datar. Karena Konstantinopel ditutup, akhirnya dengan terpaksa mereka mencoba untuk mencari jalur baru lewat laut.
orang-orang Eropa akhirnya mulai melakukan berbagai penelitian tentang rahasia alam. Mereka berusaha dengan keras agar dapat menaklukkan lautan dan mulai memberanikan diri mereka untuk menjelajahi benua yang sebelumnya masih diliputi dengan kegelapan. Menurut Yatim, tahun 2016. Bagaimana? Menarik sekali bukan pembahasan awal mula perdagangan melalui jalur pelayaran ini? Ternyata rempah-rempah sejak dahulu merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh berbagai bangsa ya. Mari kita lanjutkan pembahasan materi tersebut. Ludovico di Vartema, mantan serdadu yang berasal dari kota Bologna, Italia, pada akhir tahun 1502 bertekad melakukan penjelajahan untuk mencari kepulauan rempah. Ia menuliskan perjalanannya dalam jurnal yang berjudul Itinerario de Ludovico di Vartema Bolognese. Buku itu terbit pertama kali di Roma pada tahun 1510 dalam perjalanannya pada tahun 1506 dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Perjalanan menuju Jawa ditempuh selama 5 hari. Sang nahkoda, yang kemungkinan orang Melayu, ternyata sudah memiliki kompas dan peta dengan garis melintang dan memanjang. Dia berkata kepada Vartema bahwa di sisi selatan Jawa terdapat jalur pelayaran menuju pulau lain. Pulau tersebut memiliki siang hari yang tidak lebih dari 4 jam. Ungkap sang nahkoda kepadanya, dan lebih dingin daripada di bagian dunia lainnya. Menurut Tamrin, tahun 2017. Apakah yang dimaksud nahkoda itu adalah Pulau Australia? Nah, teman-teman, arah mata angin memiliki sebutan lokal dengan beragam istilah di beberapa tempat di Indonesia. Hal tersebut menandakan Indonesia memiliki ragam pengetahuan yang memiliki kekhasan di wilayah masing-masing. Bentuk arah mata angin pada umumnya dapat digambarkan seperti lingkaran kue yang dibagi 4 sama rata. Nah, garis-garis potongan pada kue tadi menunjukkan arah mata angin yang dituju. Garis menuju ke atas menunjukkan arah utara. Garis ke bawah menunjukkan arah selatan. Garis ke sebelah kiri menunjukkan arah barat. Dan terakhir, garis ke sebelah kanan menunjukkan arah timur. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat gambar 1.5 pada halaman 11. Jika kesulitan, kalian dapat meminta bantuan teman, guru, atau orang tua kalian di rumah. Terkait dengan pengetahuan pelayaran, tercatat dalam sumber-sumber barat bahwa kemampuan navigasi mualim-mualim Indonesia sangat mumpuni. Mualim Ibnu Majid yang mengantarkan Vasco da Gama dari Malindi pantai timur Afrika sampai ke Kalkut juga terlihat tidak asing dengan peralatan nautika yang dibawa orang Portugis. Lapian, tahun 2008. Galangan kapal di Jawa juga terkenal di Asia Tenggara, khususnya pada abad ke-16. Ada sumber Belanda yang menyebutkan bahwa pada abad ke-16-17, Lasem merupakan pusat dari industri galangan kapal, sedangkan di bagian timur Kepulauan Indonesia, Pulau K menjadi pusat galangan kapal. Teman-teman, apakah kalian tahu negara Eropa mana yang pertama kali memulai misi pelayaran dalam mencari negeri asal dari rempah-rempah? Kalian akan menemukannya dalam pembahasan berikut ini. Portugis adalah negara Eropa yang memulai misi pelayaran pencarian negeri asal rempah-rempah. Berdasar kepentingan ekonomi, Infante Dom Henrique, Pangeran Portugis, atau lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Henry, memberikan dorongan dan dukungan kepada para pelaut dan para petualang untuk melakukan penjelajahan. Diogo Som, atau biasa dieja Som, navigator dan penjelajah Portugis, adalah orang Eropa pertama yang melakukan pelayaran keluar Eropa tahun 1480 hingga 1484 dan menemukan muara Sungai Kongo, yaitu pada Agustus 1482. Di sana, ia mendirikan pilar batu untuk menandai kekuasaan Portugis di daerah tersebut. Ia kemudian melakukan perjalanan ke selatan di sepanjang pantai Angola saat itu, dan mendirikan pilar kedua di Tanjung Santa Maria. Pada pelayaran kedua,
tahun 1485 hingga 1486, ia mencapai Cape Cross, yang sekarang di Namibia. Jalurnya kemudian diikuti oleh Bartolomeo Dias pada 1487 yang mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Kemudian, pada 1497, Vasco da Gama beserta rombongannya berhasil sampai di India. Nama penjelajah Portugis lain yang paling berpengaruh adalah Alfonso de Albuquerque. Menjabat sebagai seorang panglima perang angkatan laut, ia membawa misi untuk membangun pangkalan-pangkalan militer dengan membawa pasukan perang yang diperkirakan paling besar pada saat itu. Pada sekitar tahun 1503, ia berlayar menuju India dan berhasil menaklukkan Goa di pantai barat India 7 tahun kemudian. Tujuan dari diciptakannya pangkalan-pangkalan militer ini adalah agar Portugis dapat menguasai perdagangan Asia. Pada tahun 1510, Portugis mengalami banyak sekali peperangan dengan teknologi-teknologi militer canggih yang mereka siapkan. Salah satu wilayah yang disasar untuk dikuasai adalah Kerajaan Malaka. Dari pembahasan materi yang telah kalian simak pada audio bagian pertama, kalian dapat memahami bahwa pelayaran dan penjelajahan samudra oleh bangsa Indonesia jauh lebih dahulu dilakukan daripada bangsa Eropa. Anggapan bahwa aktivitas perdagangan rempah asal Nusantara dimulai sejak bangsa Eropa datang adalah sebuah kesalahan. Faktanya, situasi pelayaran dan perdagangan di Indonesia sudah menjangkau wilayah yang luas. Negeri asal rempah-rempah ibaratnya adalah poros. Maraknya aktivitas pelayaran menggerakkan perdagangan antar negara yang kemudian justru memotivasi bangsa Eropa untuk dapat menjajah dan menguasai wilayah poros tersebut. Setelah kalian menyimak pemaparan materi tadi, ada aktivitas yang dapat kalian lakukan di rumah atau di luar jam pembelajaran. Tugasnya adalah kalian diminta untuk menyimak dengan mendengarkan cerita atau menonton film Battle of Empire Fatih 1453 yang berisikan kisah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad II pada tahun 1435. Apabila kalian telah selesai menyimak kisah tersebut, selanjutnya presentasikan kepada guru atau teman di kelas tentang poin-poin penting yang kalian temukan. Selanjutnya, kalian akan menyimak bagian ketiga yang merupakan pembahasan materi terakhir pada bagian subbab A ini, mengenai jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Wah, ternyata wilayah rempah-rempah Nusantara pada waktu itu sempat jatuh ke negara lain loh. Terdengar sangat menarik bukan? Sampai jumpa pada audio materi berikutnya ya. Produksi Pusat Perbukuan Kemendikbudristek tahun 2022.